Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilan biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsa ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Amma ba'du. Oke guys, mari kita bahas fenomena Amel yang mirip dengan Nike Ardila. Oke. Bagaimana wajahnya ya, nih sosoknya. Ini sosok Amel ya. Ini sosok Nike Ardila yang fenomenal ya, yang katanya Amel ini mirip Nike. Ya mirip nggak mirip sih, tapi oke lah, itu subjektif ya. Oke, saya ingin bahasnya dari sisi Islam. Oke, kaidah pertama ya, apa yang telah terjadi adalah takdir. Nah, jadi Amel mirip Nike Ardila pun adalah takdir. Jadi bukan keinginan dia atau keinginan siapapun gitu ya. Jadi yang pro, yang seneng ya yang apa-apa. Yang kontra ya jangan. Yang kontra tuh yang berpikir bahwa nggak mirip tuh ya jangan dihujat juga sih. Kalau misalnya menurut yang nggak mirip ya udah nggak apa-apa gitu kan. Nah, kaidah kedua itu sebenarnya tugas kita tuh menjalankan hidup sesuai Al-Quran dan hadis ya. Karena itu semakin sesuai, semakin hidup kita berkah. Semakin tidak sesuai, jangan heran kita mendapatkan banyak kemudaratan, banyak musibah ya kan. Jadi semakin berbeda, semakin melanggar Al-Quran dan hadis, semakin kita mendapatkan berbagai macam masalah. Nggak percaya silahkan coba. Oh ya, kembali lagi ya tadi tentang Amel yang mirip Nike itu ya. Nah, bagaimana sih hal ini dalam Islam? Nah, di Islam tuh nggak ada namanya konsep reinkarnasi, itu nggak ada. Jadi tiap-tiap kita itu adalah pribadi yang unik, yang Amel ya Amel, Nike daya Nike gitu kan. Kalau misalnya ada kemiripan ya, itu sebenarnya itu bukan mirip. Iya, mungkin ada kemiripan. Jadi sebenarnya gini, sebenarnya itu beda. Kalau mau jujur tuh Amel dan Nike itu beda. Cuma karena kita tuh masih kangen, masih rindu dengan sosok Nike Ardila. Jadi kalau ada yang mirip kita langsung mirip banget gitu. Padahal mungkin miripnya sedikit atau bisa juga miripnya banyak gitu kan. Itu intinya, karena kita tuh sedang kangen. Contohnya nih, kalau teman-teman suka atau punya mantan, ibaratnya punya pacar terus udah jadi mantan, itu ngelihat orang tuh kadang-kadang gampang kita lihat, dia kok mirip mantan gua gitu. Itu sebenarnya bukan karena mirip, cuma karena kamunya aja masih mikirin mantan lu gitu. Jadi gampang terlihat mirip gitu. Begitu guys sebenarnya alasannya. Tapi it's okay, nggak apa-apa kalau misalnya teman-teman Amel nih mirip sama Nike terus jadi ngefans kamu, itu nggak apa-apa, bukan sesuatu yang salah gitu, nggak apa-apa. Oke, balik lagi ya, flashback lagi. Di Islam tuh nggak ada reinkarnasi. Jadi kembali lagi, tiap-tiap kita, baik Nike, Amel, saya maupun Anda, itu sekarang adalah kehidupan yang satu-satunya, yaitu jadi kehidupan yang satu-satunya, yang satu kali seumur hidup gitu guys. Lalu kita tuh ngapain di sini? Nah, ke dunia ini kita tuh harus berbuat baik tuh standarnya apa? Standarnya Al-Quran dan hadis gitu guys. Nah, kalau kita berbuat baik sesuai Al-Quran dan hadis, kita kan dicatat nih sama malaikat nakir. Kalau kita melakukan hal yang melanggar dari Al-Quran hadis, kita dicatat oleh malaikat munkar. Gitu guys, simpel itu kan. Lalu kalau kita mati, itu sebenarnya kemana? Nah, kalau kita mati itu sebenarnya ke alam barzah atau alam kubur guys. Nah, kalau amal kita banyak nih, amal baiknya. Amal baik dari mana? Amal baik yang sesuai standar Al-Quran hadis itu ya. Kita mendapat kesenangan di alam kubur. Jadi ini Nike ini sebenarnya lagi di alam kubur. Menunggu apa? Menunggu kiamat nanti.
Semua yang mati, yang udah mati sekarang tuh menunggu kiamat dunia ya, dunia kiamat. Nah nanti nih, andai dunia kiamat nih hancur kan, nah baru itu ada perhitungan amal tuh guys, amal baik dan amal buruk. Kalau kita banyak amal baik itu timbangannya berat, tapi kalau misalnya sedikit amal baiknya timbangannya ringan. Ibaratnya kayak ada standarnya gitu guys. Jadi kalau banyak amal baik kayak berat gitu ya, kayak ada minimum requirement-nya gitu guys. Nah intinya kalau oke masuk requirement-nya, ibaratnya lebih banyak amal baiknya itu kita bisa masuk surga, kalau banyak amal buruknya masuk neraka. Dan di neraka ini dan di surga atau neraka ini sifatnya nanti kekal gitu guys. Oke. Lalu apa lagi ya? Nah kalau gitu sekilas ya. Lalu sebenarnya kita tuh singkatnya di dunia ini harus ngapain nih? Ini singkatnya nih ada di Quran surat An-Nisa ayat 36 ya. Jadi kita tuh singkatnya tuh kita harus menyembah Allah, sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat. Ibnu Sabil ini orang yang dalam perjalanan ya. Dan hamba sahayamu tuh dulu tuh apa ya, zaman di Arab tuh ini apa, budak yang kamu miliki gitu ya, mungkin pembantu kamu bisa disebut hamba sahayamu kali ya. Oke. Nah lalu ini terakhirnya, sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong. Jadi jangan sombong guys, dan membanggakan diri, janganlah. Kan kita tuh cuma apa ya, remah-remah rengginang gitu kan di dunia ini, jadi ngapain sombong. Oke, jadi kesimpulannya gitu ya. Kesimpulannya ya intinya Nike dan Amel itu sosok yang berbeda, tidak ada yang namanya reinkarnasi. Jadi Nike ya Nike, Amel ya Amel. Tapi kalaupun kita ngefans ke Amel karena mirip Nike, itu tidak apa-apa juga guys, itu nggak apa-apa, itu tidak salah gitu ya. Cuma saya ingin menjelaskan aja guys dari sudut pandang Islam gitu guys. Jangan sampai kita menganggap bahwa Amel itu reinkarnasi dari Nike, itu bahaya. Takutnya kita jadi maksudnya akidah kita jadi berubah gitu, akidah kita berubah dan kita menganggap hidup tuh bisa berkali-kali. Nah itu takutnya ngaco gitu ya, mengganggu kaidah kita. Padahal hidup ini hanya sekali-kalinya yang nanti akan dihitung amal kita kan di sini kan. Baik buruknya dihitung, kalau baiknya banyak masuk surga, kalau jahatnya banyak masuk neraka. Dan ini sifatnya kekal, sekali doang. Jadi kita tuh nggak ada reinkarnasi guys. Oke. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa dipahami. Oke.